afdhali man bittuqa tahaqqaq. Ya Allah, lanjut nggih. Afdhali man rupane sak mulya-mulyane wong. Afdhali man sak mulya-mulyane man. Tahaqqaqa kang nyatakake sapa man. Tahaqqaqa kang nyatakake sapa man bittuqa kelawan taqwa. Bittuqa kelawan taqwa. Allah, curahkanlah rahmatmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masa semulia-mulia orang yang sangat yang bisa menjelaskan, yang bisa tahaqqaq nyatakake artinya semulia orang yang bisa menerapkan apa itu takwa yang sebenarnya. Semulia-mulia orang menerapkan apa itu takwa yang sebenarnya. Takwanya para anbiya wal mursalin sudah kita bahas berkali-kali bahwasanya takwanya mereka itu takwa yang kualitas terbaik ya. Soalnya mereka bisa seakan-akan kayak pemenang Kanjeng Nabi. Malah Kanjeng Nabi pernah ketemu kali Gusti Allah. Jadi wong sing hanya sekedar tahu iman hanya sekedar tahu kayak awak dewa sekedar tahu sementara ini iman yang betul-betul sampai makam anbiya kan nggak mungkin ya. Makanya kadang masih ada keraguan keimanan kita ya, sebenarnya Gusti Allah cukup ya, mesti pernah masih kayak gitu ya, mesti saya yakin soalnya kita memang diwajibkan mengimani zat yang tidak kelihatan. Bariki turu, tenang aja, bariki turu. Engkau nek isbar ngeterno turu biasa deh. Ini enggak ada takwa-takwanya kalau ini. Wis ngerti aku jawari turu. Ya, jadi para kayak Kanjeng Nabi kan, Nabi Musa, apalagi Nabi Musa juga orang yang juga takwanya juga tinggi karena konco jagongane Gusti Allah. Lawak dhewe imane mboten kados ngoten. Takwa juga disalah artikan sama orang-orang bahwasanya takwa itu dong ngibadah kudu mempeng 24 jam itu sak jam tok sing nganggo turu misalnya ya. Ana sing menyalah artikan seperti itu. Bahkan sahabat pun ya ono kan. Ceritane Ibnu Umar itu ya mudanya sih masalah nikah itu, setelah nikah bojone rak diulek-ulek kan merasa pengen menjadi orang yang paling bertakwa. Terus makanya Kanjeng Nabi membantahnya penak. Yo kue ngono Allah, tapi kan kata beliau qad alimtum anni atqakum lillah wa asdaqakum wa barakum. Kalian tuh kan tahu saya ini orang yang paling bertakwa, saya orang yang paling baik, saya paling orang yang jujur. Saya jujur-jujurnya aku kurang remuk kayak kue ngono lho rasane. Aku ku yo paling takwa tapi yo ini asumu fa uftir. Aku yo kadang poso, kadang muka kan ngoten. Jadi aslinya gini, batas ketakwaan seseorang itu bukan dilihat dari ibadahnya ya. Takwa niku napa? Nestokake dawuh-dawuh Gusti Allah, ninggalake larangan-larangan Gusti Allah. Oh, kamu misalnya ambil masalah ninggalake larangan Gusti Allah, insyaallah termasuk takwa. Masalah kualitasnya sih tidak tahu ya masalah kualitasnya. Tapi kita itu menjadi orang yang takwa itu agak susah betul. Karena yang memerintah kita itu zat yang tidak bisa kita lihat. Yang ngelarang-larang kita juga zat yang tidak bisa kita lihat. Makanya takwanya jadi rada abu-abu, rak cetha, remang-remang. Ono sing takwane sing golap betul ya ono. Makane mursal terus ora apa-apa Gusti Allah rak keta. Makane anane wong maksiat iku kan perkonone ora takwa. Kenapa dia ora takwa? Soalnya ora tahu roh Gusti Allah. Makane perlu yang namanya belajar tasawuf niku perlu karena kok sampean syariat cari takwa itu susah. Di syariat tok lho ya. Cari takwa yang syariat, sholat, soli, fardu kan ya. Kemudian Allahu Akbar, iya karena ya iso, tapi agak susah untuk menjelaskannya. Bisanya masuk ke tasawuf. Makanya sak takwa nih mong kayak Kanjeng Nabi mawon masih bersikap seperti manusia biasa. Lah mosok awak dhewe rak nabi rak rasul pengen takwa sok-sokan takwa tapi bersikap yang aneh-aneh. Wah, iki bahaya pun. Kok ada yang meragukan ketakwaannya Kanjeng Nabi terhadap Gusti Allah, bahaya juga ya. Makanya kita harus mengatakan afdholiman bittuqa tahaqqaq, orang yang benar-benar menerapkan konsep ketakwaan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pun
Lanjut, ya Rabbi sholli ala Muhammad, man rupane wong. Man rupane wong takhallaqa kang berakhlak sapa man. Tak walik-walik gak apa-apa paham nggih. Takhallaqa kang berakhlak sapa man bisakha kelawan apa dermawan, sifat dermawan. Bisakha kelawan sikap dermawan wal wafa lan sikap nuhoni janji. Wal wafa lan sikap nuhoni janji. Nah, ya Allah curahkanlah rahmat ta'zimu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang bersifatkan. Jadi Kanjeng Nabi niku terkenal Rahman Rahimnya, tapi juga dalam masalah ini yaitu as-sakha, orang yang memiliki karakter akhlak yang sifatnya dermawan. Dermawan niku boten kudu sampean duwe duit iki terus sedekah iki ku boten. Wong kadang sing akeh sedekah waki kok ana pamrihe kan, ana pamrihe ben dadi takmir masjid, ben dadi kepala madrasah dan segala macam lah. Macam-macam ben dadi imam masjid atau ditakuti orang ya. Berarti bukan as-sakha itu. Ar-riya jelas ya. Tapi nek Kanjeng Nabi itu sepunyanya apa gitu paringke. Nah, bahkan sering kali kita kalau baca sirah Nabi, sirahnya sejarahnya Kanjeng Nabi itu waktu belum dahar ada orang miskin datang ke Kanjeng Nabi. Padahal sudah kita ketahui bahwasanya Kanjeng Nabi itu orang yang fakir, ono sowan, wis mangan tah dereng-dereng. Intine sowan ku njaluk mangan, intine kan ngono kan pikirane sahabat wong kiai, nabi mosok sing sowan ra ono, cah kan ngono ra. Padha kaya awak dhewe kiai ku biasane disowani, misale minimal nggawa gula kopi kan ngoten biasane. Lah pikirane sahabat juga sama. Wah iki mesti Kanjeng Nabi duwe daharan ngono lho. Nek sowan ini Kanjeng Nabi ku ora mesti warak lah intine ngono. Sowan Kanjeng Nabi ku mesti warak ya. Ternyata kan yang terjadi ketika Kanjeng Nabi disowani sama sahabat tersebut, Kanjeng Nabi masuk ke dalam, Aisyah punya apa kita? Ini ada korma tinggal separuh, ora siji, separuh. Separuh dulu ya Allah Gusti. Ya wes iki disuguhno. Sampai apa ada beberapa riwayat ada bubur napa semacam makan atau bubur di ibarat piring niku diparingke dan diajak di tempat yang gelap. Tamu tersebut kon maaf di tempat yang gelap bareng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memainkan piringnya. Koyok malah kayak nyendok. Jadi kelunding-kelunding berarti Kanjeng Nabi derek dahar aku yo melu mangan langsung. Tamune ngasih dihapusi koyok ngono. Ana saiki kayak ngono. Lah karepku dhewe kowe kaliring karepmu mati yo kan ngono saiki ya. Masyaallah Kanjeng Nabi sampai seperti itu. Ngajak tamunya masuk ke ruangan gelap. Di situ Kanjeng Nabi mempersilahkan monggo didahar dan Kanjeng Nabi memainkan piring. Ben krungu. Lah itu kurang sakho apa beliau itu. Wis rak duwe dijaluk yo ngeki wis. Awak dhewe duwe rak ngeki meneh rak duwe. Nek duwe biasane ngemis-ngemis dhewe awak dhewe. Wal wafa dan juga Kanjeng Nabi itu selalu menepati janji. Di sini di syarah yang saya ambil, suatu saat ada seseorang yang namanya Aba Rafi' ya. Ada seseorang yang namanya Aba Rafi'. Dia diutus sama orang Quraisy ya, mungkin ada urusan dengan jenenge wong Quraisy, kafir Quraisy dulu kan enggak suka sama Rasulullah ya. Enggak suka sama Rasul. Pasti misinya juga misi yang jelek ya gitu kan. Misi-misi atau tujuan-tujuan untuk menjatuhkan Kanjeng Nabi atau untuk membunuh Kanjeng Nabi dan segala macam. Lah, Aba Rafi' disuruh sama Quraisy, pastinya ada imbalannya. Ketika falamma ra'aitu Rasulullah, ketika saya lihat Rasulullah pertama kali, ulqiya fi qalbi al-Islam, tiba-tiba hatiku langsung masuk Islam. Durung syahadat tapi hatinya masuk Islam. Terus kata Rasulullah, ini berarti peristiwa orang yang dari Mekah disuruh ke Madinah untuk gampangannya menghabisi Kanjeng Nabi, tapi malah ketika lihat Kanjeng Nabi pertama kali menggagalkan misinya sendiri. Karena apa? Dia sudah langsung masuk Islam. Apa kata Kanjeng Nabi? Waktu itu sudah ada perjanjian kan, kalau ada orang Mekah yang datang ke Madinah, maka Kanjeng Nabi wajib mengembalikan orang tersebut kan gitu. Tapi sebaliknya nek orang Madinah nek Mekah, Mekah umpah-umpahannya terkenal dengan perjanjian tersebut kira.
Nah ini Kanjeng Nabi, jadi ada Aba Rafi ini diutus sama Quraisy. Saya ulangi lagi, Aba Rafi ini diutus sama Quraisy untuk sebuah misi, tapi artinya dia dari Mekah ke Madinah. Setelah ke Madinah ternyata lihat Kanjeng Nabi langsung jatuh cinta langsung masuk Islam. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, inni wallahi la arji'u ilaihi abada. Ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan kembali ke Mekah lagi. Tapi karena sudah perjanjian, bayangno. Faqala inni la akhisu bil ahad. Demi Allah juga aku enggak pernah mengingkari janji. Wala ahbisul burda walakin irji. Dan saya juga tidak akan menahan al-burd itu kain, artinya perjanjian. Walaupun perjanjian itu seakan-akan memojokkan umat Islam, tapi tetap dilakoni. Irji mulai kowe, balik oneh. Fa in kana fi qalbika alladhi fi qalbika arfaji. Kalau memang jika kamu betul-betul ngakoni iman, ngakoni Islam saat ini, nganut karo aku balik oneh ngene Mekah bisa. Kan nek carane dalam dunia politik itu seakan-akan Kanjeng Nabi itu kalah ya, kalah dalam perjanjian, artinya dipojokkan betul. Nek kafir Quraisy mulunga ning Madinah utawa wong muslim saka Mekah mulunga ring Madinah, Kanjeng Nabi wajib mengembalikan, tapi nek ana wong Madinah ring kene Mekah terserah wong Quraisy. Kan kayak tidak ada keuntungan sama sekali di sini. Tapi ya itu Masya Allah menjadi, walaupun kelihatannya Islam saat itu kalah, tapi justru itulah menunjukkan betapa Kanjeng Nabi itu mempunyai sifat al-wafa itu betul-betul walaupun sama orang kafir, walaupun tidak menguntungkan. Dan itu menjadi salah satu sebab orang-orang kafir Quraisy diserang. Ya enggak? Oh si Muhammad musuh, dihapusi terus, ijek gelem kok. Akhirnya umat-umat Islam kan semakin kuat, semakin percaya. Kemudian banyak-banyak orang-orang kafir yang lain dari kabilah-kabilah lain mengerti betapa Kanjeng Nabi itu tidak pernah mengingkari janji. Walaupun kelihatan tidak menguntungkan, tapi hikmahnya itu tadi. Hikmahnya menunjukkan sifat bahwasanya Kanjeng Nabi tidak pernah mengingkari janji. Bahkan karo musuh. Nah awak dhewe kan ketika ketemu musuh, ora usah musuh, kanca dhewe dihapusi terus kaya. Pokoke parane diblithuki piye? Piye dijajan ta ora? Ora duwe ngene. Diumpetno nek gone lemari ngasih bosok misalnya kan ngono sampai saking laline ya. Ya Allah ini enggak pernah mengingkari janji. Makanya walaupun kayak terpojokkan tapi ternyata itu menguntungkan bagi kepribadiannya Kanjeng Nabi. Ben betul-betul itu kincen Nabi temenan. Nek ono Nabi kok pelintat-pelintat rada susah untuk diterima di masyarakat. Pun. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wajma'lan mugi ngumpulake panjenengan. Wajma'lan mugi ngumpulake panjenengan. Ma ing barang tafarraqa kang wis pencar-pencar apa ma? Tafarraqa kang wis pencar-pencar apa mah? Bon minas syamli bayane saking apa ya? Perkumpulan. Minas syamli bayane saking perkumpulan. Ya Allah, curahkanlah rahmat takzimu kepada Rasulullah dan kumpulkan kembali apa yang sudah terpecah, yang dulunya kami adalah bersatu. Nah gitu. Jadi kalau ini juga menjadi pelajaran bagi kita nek sampean kelangan barang, tahu duwe barang kelangan barang, tahu duwe senengan kelangan ditikung misalnya gitu. Bisa diamalkan barokah sholawat iku iso balik. Barokah sholawat iku iso balik. Makanya akeh wong niku dengan amalan sholawat itu barang-barang yang hilang balik bisa kembali atau bahkan bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih bagus. Apa yang sudah kata beliau, apa yang sudah pernah engkau kumpulkan pada kami dan saat ini terpencar, ijma. Semoga engkau berkenan untuk mengembalikan. Nek sampean kelangan barang itu juga ada amalan apa ya? Rabbana innaka jami'un nasil yaumil la raiba fi innaka la tukhliful mi'ad, ngoten nggih. Itu ayat itu kalau sampean baca kelangan juga misalnya kelangan pulpen hitek sing larang misalnya hitek rego 1 juta kan eman-eman ya. Misalnya nek menawane ana ta hitek 1 juta ya.
Si pulpen paling larang lah yang berbalutkan emas dan berlian misalnya. Itu kan mahal. Ketika kehilangan itu baca itu insya Allah bisa kembali. Insya Allah bisa kembali. Ya tergantung si moco juga sih. Nek dapurane awake dhewe si moco atau dapuramu malah ya balik-balik. Pun. Tapi barokah sholawat apapun yang hilang dari kita bisa kembali. Intinya ngoten. Terus ya Rabbi sholli ala Muhammad waslih lan mugi dadosake bagus panjenengan. Waslih lan mugi dadosake bagus panjenengan. Wasahil lan mugi gampelake panjenengan. Wasahil lan mugi gampelake panjenengan maing barang qad ta'awwaqa kang temen-temen sampun mandek apa mah. Angel apa mah, mandek apa mah. Qad ta'awwaqa kang temen-temen wis mandek apa mah. Ya Allah, curahkanlah rahmat ta'zimu kepada Rasulullah serta saya mohon perbaiki dan juga mudahkanlah hal-hal yang terhenti urusannya, hal-hal yang tidak bisa sampai tujuannya. Kita hidup itu kan punya tujuan masing-masing. Terkadang mandek mbok krono males, mandek mbok krono misalnya pengen hafal Quran barbarane mandek 10 tahun kan. Misalnya itu mandek krono arep rabi misalnya ya, atau mandek krono apa jenenge kentekan duit. Ada orang kuliah gak duit akhirnya mandek kuliah kan nonton, bahkan gak usah kuliah putus sekolah cukup pun juga ada. Itu kan hal-hal yang kita punya target tapi tidak bisa tercapai. Baru kayak sholawat insya Allah bisa tercapai. Mbuh piye carane? Karena sholawat itu gampangake sembarang. Tenang Bu, bari ki turu. Pun ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah lan mugi buka panjenengan. Waftah lan mugi buka panjenengan kullu mughlaqin ing saben-saben kang tertutup. Kullu mughlaqin ing saben-saben kang tertutup minal khairi bayane saking kebagusan. Minal khairi bayane saking kebagusan. Ya Allah, curahkanlah rahmat ta'zimu juga kepada Rasulullah serta bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang tertutup bagi kami. Wah, pintu kebaikan ku apa? Sregep ngibadah ku juga pintu kebaikan. Nah, iku perlu. Berarti nek sampean muni waftah minal khairi kullu mughlaq bayangane aja mong urusan dunia sing angel-angel ya Allah dadi gampangan bisa batek ngono iku ya. Sing pengen apa sing kula pengen ya Allah mugi-mugi gampil jenengan buka. Aja iku tok sing dipikir. Masalah ibadah juga tetap iman, tetap Islam itu juga apa namanya mughlaq, al khair al mughlaq. Kan kita enggak tahu akan dimatikan dalam keadaan iman Islam apa enggak. Itu makanya kita minta betul ojo bayangane ojo dunya tok. Walaupun sah-sah mawon. Cuman ada ulama yang mengatakan Kanjeng Nabi niku kan dekat sekali sama Gusti Allah. Ketika Anda tawassul kepada Allah untuk urusan duniawi secara syariat tidak masalah, tapi secara adab kira-kira masalah ta mboten? Kira-kira masalah ta mboten? Jadi ngene iki bayangno Kanjeng Nabi ku ya oke lah, memang sahabat-sahabat dulu juga ada yang minta kepada Allah dengan lantaran tawassul kepada Kanjeng Nabi. Iku sahabat, tapi ning Al-Qur'ane kan mboten wonten bahasa ngoten. Yes, takfiruna iku apa ya? Sing juz 5 niki lho. Nek gini Al-Qur'ane iki urusan akhirat apa sih? Ayastaghfiruka, ya. Mudeng ta ora sampean iki. Sing tak karepno. Kok lali. Tak golekane sik. Ayate masyhur kok lali. Arep metu kok angel lho. Arep injel rak sida. Wah, injale rak tetu. Walau annahum idzalamu maksudku ya Gusti. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahimah. Ayat ini kan ayat tentang ada orang datang kepada Kanjeng Nabi mengakui ke sebuah dosa minta doa
Ya Rasulullah, kula nyuwun jenengan dongaake kula kersane Gusti Allah memberikan ampunan pada saya. Ora ana muni ya Rasulullah kula urusan donya niki dengan suwunake teng nggone Gusti Allah. Teng Qur'ane kan seperti itu. Artinya gini, Kanjeng Nabi itu jangan diukur dengan urusan-urusan duniawi. Boleh tawasul dengan Kanjeng Nabi dalam urusan dunia itu boleh, tak masalah secara syariat. Tapi nek secara adab kurang prayogi. Karena Kanjeng Nabi itu lebih dari itu loh. Misalnya sampai nanti ketemu Kanjeng Nabi dan hajat-hajat dunia sampean terpenuhi ya Rasulullah kalau tawasul sholawat makin jenengan dongaake muga-muga kula angsal mobil 10 apa ngono sing apik apa sing apik Alphard 10 misalnya kan ngono ya. Rak masalah. Tapi ketika ketemu Kanjeng Nabi ditakoni piye Alphard hasil ngono jawab piye kira-kira ning swarga lho ya. Hasil lah tapi aja cedak-cedak aku. Misalnya bayangno seperti itu. Aja cedak-cedak aku ngisor swarga ngisor ae. Sholawat mbok gawe dolanan kok kan ngono biasane. Ya nek nabine aku iso muni ngono watake ya. Nek wis mbok kredit ning donya wis iku aja kumpul-kumpul. Aku kan ngoten. Jadi secara adab kita minta donya tok niku mboten apik lah. Makanya tetap diiringi yo akhirate barang kudu dielingi. Robbana atina fid dunya hasanah iku dibatek, sing dibatek meneh wa fil akhirati hasanah paling batek dan yang paling dibatek meneh waqina adzabannar. Itu ya. Makanya awak dhewe niku krana ngurip ning donya lali akhirat ya. Pun. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa alihi lan mugi tetep ing atase keluarganipun Kanjeng Nabi. Lan mugi tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Waman lan mugi tetep ing atase wong. Waman lan mugi tetep ing atase wong. Ta'allaqa kang berhubungan apa man? Sapa man? Ta'allaqa kang berhubungan sapa man bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi. Bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi. Dulu kita sudah pernah membahas ahli Nabi itu siapa? Kalau maknanya luas itu berarti jami'ul mukminin termasuk kita. Kalau maknanya sempit berarti keluarga atau keturunannya Kanjeng Nabi secara nasab. Nah, tapi di sini disebut wa ali dan keluarganya Kanjeng Nabi dan semua orang-orang yang punya hubungan dengan Kanjeng Nabi. Jadi kita kalau membangun hubungan dengan Kanjeng Nabi yang bukan secara nasab bisa yaitu hubungan agama. Ya insyaallah lah termasuk orang-orang yang alun Nabi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa alihi lan mugi tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa alihi lan mugi tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Waman lan mugi tetep ing atase tiyang. Waman lan mugi tetep ing atase tiyang ya'syaqu kang rindu sapa man. Ya'syaqu kang rindu sapa man lil habibi marang kekasih nggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Allah curahkanlah rahmat ta'zimmu kepada Rasulullah dan juga kepada keluarganya dan semua orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi. Kalau hanya sekedar mukmin hanya membangun hubungan agama niku masih levelnya di bawah. Tapi kalau Anda sudah membangun rasa rindu, rasa cinta kepada Kanjeng Nabi levelnya sudah naik bukan termasuk golongannya awam. Nah ini yang kita harapkan. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis masyhur betul ada Kanjeng Nabi pernah ngendikan qad min asyaddi ummati hubban lina sun yakununa ba'di yawaddu ahadum law arra'ani bimali wahli. Ada sebagian golongan dari umatku sangat-sangat cinta sama aku dan mereka terlahir setelah aku wafat. Jadi insya Allah termasuk kita ini yang dimaksudkan Kanjeng Nabi termasuk yaitu saat-saat ini ya kita. Ada orang yang lahir jauh setelah wafatnya Kanjeng Nabi, mereka otomatis nggak kenal Kanjeng Nabi, tapi mereka cinta sama Kanjeng Nabi. Buktinya apa? Yawaddu ahaduhum. Setiap orang dari mereka ingin sekali untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi, untuk melihat dengan Kanjeng Nabi walau ra'ani bimalihi wa ahli, walaupun dia harus mengorbankan harta dan keluarga. Dan itu betul-betul sudah memang saatnya kita ini. Jadi kalau lebih spesifik lagi insya Allah orang Indonesia mahabbahnya cintanya orang Indonesia orang-orang kemudian India itu
orang-orang Pakistan dengan Kanjeng Nabi itu betul-betul diperlihatkan. Nek India Pakistan ini rada kelakuan hewan ya. Rada dalam mengungkapkan cinta itu rada frontal lah istilahnya. Tapi nek saat ini nek pengen roh wong-wong sing cinta Kanjeng Nabi iku sing sering derek maulid niku insyaallah termasuk orang-orang yang gila betul sama Kanjeng Nabi. Nyatanya dia berkorban tenaga, berkorban waktu ya, bahkan berkorban uang. Ono meneh ya berkorban jiwa. Lunga adu-adu derek pengaosane Habib Syekh, lunga adu-adu derek pengaosane sapa. Itu dalam rangka maulid, dalam rangka cinta Kanjeng Nabi. Kalau mereka ditanya, kenapa kamu datang ke majelis? Karena kami rindu sama Rasulullah. Dan mereka memang nggak tahu caranya mengekspresikan rindu itu bagaimana. Nek sampean kan Masya Allah santri beda meneh, rak perlu melayu-melayu rono angger tengok-tengok ngopah resapi baca simtuduror selesai urusan, nanti akan timbul rasa rindu itu tersendiri. Tapi nek kayak wong-wong awam, itu Masya Allah ya. Wong-wong awam itu, yo aku yo saahke, yo kadang yo maidu. Dalam artian setelah pengajian ya ora ana apa-apane, entuk kesele barbarane subuh ya ora tangi ya akeh cerita ngono. Tapi apakah bisa disalahkan? Ya enggak juga. Karena memang mereka mencari pengawasan seperti itu dari Bibidin, dari Habib Syekh itu kan tujuannya pengen cinta kan? Tujuannya pengen cinta. Ya muka-muka walaupun dosanya akeh tapi itu orang-orang yang disebut sama Kanjeng Nabi termasuk insyaallah. Yakununa ba'di lahir setelah saya, setelah kewafatannya Kanjeng Nabi, tapi mereka berani mengorbankan harta, berani mengorbankan keluarga demi agar bisa ketemu Kanjeng Nabi. Iso ketemu tak? Banyak sekali yang bisa bertemu. Banyak sekali yang bisa bertemu barokah. Saya pernah cerita ndok gene majelis ya Allah nek gini Malang nih Riyadul Jannah ya kalau nggak salah Riyadul Jannah, Masjid Riyadul Jannah. Orang ini selalu dereake Gus sapa segini ya Allah sing almarhum wal maghfurillah. Pokoknya pimpinan Masjid Riyadul Jannah yang pertama itu ono mbah-mbah si bapak itu tukang becak sing wedok tukang napa aku lali. Itu tapi kalau Majelis Riyadul Jannah bikin acara dimanapun kapanpun derek wis tua padahal umur 70-an wis tua sampai suatu saat orang tua ini loro-lorone ketika mahalul qiyam di suatu pengajian itu betul-betul ketemu Kanjeng Nabi yaqdha ndak perlu lewat mana-mana langsung yaqdha barokah seneng Kanjeng Nabi barokah derek mau maulid ha koyo ngono iku berarti kan betul dawuhe Kanjeng Nabi itu ada orang-orang yang mengorbankan jiwa raganya seneng Kanjeng Nabi tua-tualah tetap dikejar pengajiannya demi mengejar yang namanya rindu kepada Rasulullah. Temenan iki berarti iku sing kaya ngono iku. Ada juga yang ketemu Kanjeng Nabi itu ketika sudah meninggal. Dan itu juga cerita yang sering saya sampaikan yaitu salah satu kru dari Majelis Rasulullah yaitu punya Habib Mundir Al-Musawa Jakarta. Krunya itu cuman pasang baliho, pasang mengalami kecelakaan hingga pada akhirnya ketika mau dikebumikan Habib Mundir almarhum ketemu sama Rasulullah. Masya Allah kan ibaratnya Habib Mundir ketemu Kanjeng Nabi gampang karena sudah punya visanya, punya pasportnya lah ya gampang ketemu. Terus tanya ya Rasulullah jenengan kenal nggak? Apakah anda kenal sama si fulan yang baru meninggal kini? Iya saya tahu abahnya, saya tahu kakeknya, saya tahu kakek-kakeknya sampai ke atas. Oh no, saya juga tahu keluarganya, saya tahu istrinya, saya tahu anaknya. Dan barokah masang baliho karena majelis ya, karena majelis maulid. Iku katanya yang ditemui pertama kali sama orang ini bukan malaikat mungkar nakir di kuburan, tapi kanjeng Nabi, masya Allah. Barokah betul. Makanya ini tuh hadis ini betul-betul kita ini saat ini tuh kita, makanya jangan sampai ketinggalan gerbongnya orang-orang yang rindu cinta sama kanjeng Nabi. Makanya nek ono maulid sih alhamdulillah kita sudah mulai bangun sedikit-sedikit. Masya Allah nek sampean gawe acara maulid itu nek urunan ora mikir-mikir ya. Iya kan pengen masuk golongan ini enggak? Ya wa ahaduhum law ra'ani bimali. Mereka pengen ketemu kanjeng Nabi walaupun mengorbankan harta. Ya guys, di sini sudah mulai terbangun itu. Nek urunan ora kira-kira, nek bisa roh habaib ya ora kira-kira ya. Pernah mikir apa tah mboten sampe nek urunan? Insyaallah kan mboten. Yang saya lihat laki haule Imam Haddad untuk pirang atau sewu dalam sekejap ya enggak.
Artinya insya Allah ini rasa ini dibangun terus biar apa? Suatu saat muga-muga kita termasuk orang yang bisa melihatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain juga dikatakan hadisnya Ibnu Abi Aufa. Beliau mengatakan suatu saat Kanjeng Nabi itu pernah ikut ngobrol sama kita. Ikut ngobrol. Jadi Kanjeng Nabi ngobrol sama para sahabat. Faqa'ata waja'ahu Umar. Kemudian Kanjeng Nabi duduk ngobrol, waja'ahu Umar, Sayyidina Umar datang. Terus tiba-tiba Kanjeng Nabi ngendikan, "Ya Umar, innila mustaqun ila ikhwani." Ya wahai Umar, ketahuilah bahwasanya saya rindu kepada saudara-saudara saya. Bukan mengatakan sahabat, saudara, ikhwan. Terus Sayyidina Umar mengatakan, "Alasna ikhwanuka ya Rasulullah." Bukankah kami ini para sahabat itu saudarane jenengan. Seandainya kok encen bener jawab ngono ku awak dhewe ra entuk Awak dhewe ra entuk. Makanya Kanjeng Nabi, "La, tidak, kalian bukan saudaraku, walakinnakum ashabi." Kalian sudah bentuk makam sahabat, jadi aja meri-meri dadi saudaraku, sakake wong sak badane aku. Walakin ikhwani qaumun amanu bi walam yarawni, yaitu saudara-saudaraku adalah orang-orang yang iman pada saya, nderek ketik dawuh-dawuh saya, kemudian walam yarawni, akan tetapi mereka tidak pernah melihat Kanjeng Nabi. Nah, itu makanya kita jangan sampai keluar dari dua lingkaran ini menjadi lingkaran saudaranya Kanjeng Nabi, karena yang dianggap saudara itu cuma orang-orang yang lahir setelah wafatnya Kanjeng Nabi, dan itu kita termasuk insya Allah. Tinggal kita sendiri mau nggak dianggap saudaranya Kanjeng Nabi. Tinggal kita sendiri mau nggak cinta sama Kanjeng Nabi. Apa bentuk cintamu? Nek ana maulidan pelit apa nyoh-nyohan, nek ana acara maulid apakah gelem ikhlas melu ro'an ta ora misalnya, itu masuk bentuk-bentuk cinta. Bentuk-bentuk cinta. Walaupun bagi saya remeh ya, sosok ngono dianggap cinta, tapi bagi Rasulullah itu berharga. Jadi Rasulullah ngergani wong, ora kaya aku, ora tau ngergani kowe. Tak kongkoni, tak apusi, tak nyek-nyeki, termasuk Jul tak nyek-nyeki walaupun dia sekarang baru tidur. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Jarke wis tekan anu lagi mau coba dalail khairat ngarepane jeneng Nabi wa ta'ala. Waman lan muga tetep ing atase wong. Waman lan muga tetep ing atase wong. Tawathaqa kang gandulan sapa man. Nyekel kuat gandulan sapa man. Bihablin nabiyyi kelawan taline kanjeng Nabi. Ya Allah, curahkanlah rahmat ta'zim kepada Rasulullah dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh memegang dengan erat ya tali-talinya Rasulullah. Talinya Rasulullah itu kenapa? Ya Al-Qur'an itu tali, hadis tali, ulama tali. Makanya selama kita masih dalam koridor derek ke dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, insyaallah dikenal sama Kanjeng Nabi. Kan kita kan butuhnya dikenal kan Kanjeng Nabi. Umatnya sampeyan wake nek cara wong kaya ora mungkin dikenal ya. Makanya bagaimana cara kita agar lebih dikenal Kanjeng Nabi? Ya akeh-akeh maca sholawat. Minimal loh nek pas maulidan ora usah aja ngantukan ngoten. Maulidan niku niate ben sampean akeh sholawat, ben sampean kenal Kanjeng Nabi, kok pas maulidan kok ngantuk. Wah iki ya. Ini piye yo? Jaluk sing kepripun maksudnya gandulan mbek nganu syafaate Habib Ali yo. Ya mungkin ngono yo bisa jadi, tapi kurang apik lah. Bon. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qawi sultanuh wallahu a'lamu bissawab.